Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Azhara Abidin. Di sini akan mempresentasikan auditing entity level control. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana mengaudit pengendalian tingkat entitas yang bersifat pervasif di seluruh organisasi. Kami akan membahas audit teknik informasi daerah seperti perencanaan strategis dan peta jalan teknologi, indikator dan metrik kinerja, proses persetujuan dan pemantauan proyek, kebijakan, standar dan prosedur, manajemen karyawan, manajemen aset dan kapasitas, serta manajemen perubahan konfigurasi sistem. Latar belakang dari presentasi ini merupakan kontrol tingkat entitas tersebar luas di seluruh organisasi, sehingga Anda dapat mengauditnya sekali dan merasa yakin bahwa Anda telah membahas topik tersebut untuk seluruh perusahaan. Jika bab ini membahas bidang-bidang yang diharapkan auditor untuk dilihat terpusat dalam organisasi TION. Jika topik yang dibahas dalam bab ini tidak terpusat atau setidaknya terkoordinasi secara terpusat. Oleh karena itu, di perusahaan Anda, pertanyaan tentang keefektifannya secara keseluruhan harus muncul. Kebanyakan topik-topik ini menetapkan nada di atas keseluruhan untuk organisasi TI dan memberikan tata kelola keuangan seluruh lingkungan TI. Jika tidak terpusat dan atau terstandarisasi, auditor harus mempertanyakan kemampuan lingkungan TI secara keseluruhan untuk dikendalikan dengan baik. Apa yang dianggap dan tidak dianggap sebagai kontrol tingkat entitas tidak selalu didefinisikan secara konsisten, didenda dan akan bervariasi menurut organisasi tergantung pada lingkungan TI didefinisikan. Area yang merupakan proses tingkat entitas di satu perusahaan belum tentu merupakan entitas tingkat proses di perusahaan lain. Namun sebenarnya tidak ada misteri untuk itu. Semuanya datang sampai ke apa yang terpusat dan meresap di perusahaan Anda. Jika proses TI kritis terpusat, itu adalah kandidat yang baik untuk tinjauan kontrol tingkat entitas. Langkah uji untuk mengaudit kontrol entitas. Yang pertama, tinjauan struktur organisasi TI secara keseluruhan untuk memastikan memberikan penugasan otoritas dan tanggung jawab yang jelas atas TI operasi dan menyediakan pemisahan tugas yang memadai. Kedua, tinjau proses pemantauan strategi TI dan pastikan itu selaras dengan strategi bisnis. Yang ketiga, tentukan apakah teknologi dan strategi di aplikasi dan peta jalan ada dan evaluasi proses untuk teknis jangka panjang perencanaan. Yang keempat, meninjau indikator dan pengukuran kinerja untuk TI. Kelima, ada tinjauan proses organisasi TI untuk menyetujui dan memprioritaskan proyek baru. Keenam, mengevaluasi standar untuk mengatur pelaksanaan proyek TI dan untuk memastikan kualitas produk yang dikembangkan atau diperoleh oleh organisasi TI. Ketujuh, pastikan bahwa kebijakan keamanan TI ada dan menyediakan yang memadai persyaratan keamanan lingkungan. Yang kedelapan, meninjau dan mengevaluasi proses penilaian risiko yang ada untuk organisasi TI. Kesembilan, meninjau dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa karyawan TI di perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Tinjauan dan evaluasi kebijakan dan proses untuk penugasan kepemilikan data perusahaan, mengklasifikasi data, melindungi data sesuai dengan klasifikasinya, dan mendefinisikannya siklus hidup data. 11. Pastikan bahwa ada proses yang efektif untuk dipatuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang mempengaruhi TI untuk pemeliharaan kesadaran akan perubahan dalam lingkungan peraturan. Ke-12, meninjau dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa pengguna akhir dari lingkungan TI dapat melaporkan masalah, terlibat secara tepat dalam keputusan TI, dan puas dengan layanan yang diberikan oleh TI. Ke-13, tinjau dan evaluasi proses untuk mengelola pihak ketiga layanan, memastikan bahwa peran dan tanggung jawab mereka jelas didefinisikan dan memantau kinerja mereka. Meninjau dan mengevaluasi proses untuk mengendalikan karyawan akses logis. Ke-15, meninjau dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan lisensi perangkat lunak yang berlaku. 16, meninjau dan mengevaluasi kendali atas akses jarak jauh dari ke dalam jaringan perusahaan. Ke-17, pastikan bahwa prosedur perekrutan dan pemutusan hubungan kerja jelas dan luas. Ke-18, meninjau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur pengendalian pengadaan dan perpindahan perangkat keras. 19, pastikan konfigurasi sistem dikontrol dengan perubahan manajemen untuk menghindari pemadaman sistem yang tidak perlu. Ke-20, pastikan media transportasi, penyimpanan, penggunaan kendali, dan pembuangan ditangani secara memadai oleh kebijakan di seluruh perusahaan yang
dan prosedur. Kedua, satu, verifikasi bahwa pemantauan dan perencanaan kapasitas dilakukan memadai oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. Kedua-dua berdasarkan struktur organisasi TI perusahaan Anda dan memproses, mengidentifikasi, dan mengaudit proses TI tingkat entitas lainnya. Dasar pengetahuannya disebutkan sepanjang bab ini. Spesifik kontrol tingkat entitas akan bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Namun, sumber informasi umum terbaik tentang IT kontrol tingkat entitas tentu dapat ditemukan di audit dan kontrol sistem informasi situs web Troll Association atau ISACA, di mana perincian tentang tujuan kontrol for Information and Related Technology, kerangka kerja dan dominan untuk pengujian kepatuhan IT Sarbanes-Oxley tersedia. Selain itu, pedoman umum tentang kontrol tingkat entitas tidak khusus untuk TI dan tautan ke sumber daya yang terkait dengan populer model pengendalian Internet Committee of Sponsoring Organization atau COSO dapat berupa tindakan di situs web Institute of Internal Auditor atau IIA. FI akhirnya auditor eksternal Anda kemungkinan akan memiliki beberapa pedoman dipublikasikan untuk dibagikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan kesalahan dalam pengucapan kata maupun informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.